warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi sholatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang saya muliakan seluruh orang tua, bapak-bapak, saudara-saudara hadirin jamaah majelis ta'lim Mushola Al-Falah. Wabil khusus yang saya hormati Bapak Haji Muhammad Zain, Ketua Mushola, dan juga Ketua Majelis Ta'lim Kanda Haji Muhammad Sawan. Yang saya hormati juga Kanda Haji Ajis Muslim, serta seluruh jamaah. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai pengajian kita membaca suratul Fatihah untuk orang tua kita semua yang telah wafat mendahului kita. Mudah-mudahan diampuni Allah Subhanahu wa taala, diterima amal ibadahnya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Wabil khusus untuk engkau Ngaji Tahir bin Haji Rimin dan Wa Hajah Siti binti Mahmud, Bang Haji Rasul bin Haji Muhammad Nur, dan semua orang tua kita, min ahlil khair wa min ahlil jannah. Juga yang lagi sakit, ini banyak banget yang sakit. Di rumah saya ada 3, istri saya, anak saya, dua-duanya sakit. Kemarin habis cek darah di rumah sakit, anak saya yang paling kecil di atas 40 panasnya. Terus saya juga semalam flu berat, tapi alhamdulillah ini bisa hadir setelah minum obat, alhamdulillah mendingan. Nah, ini saudara kita, sahabat kita, orang tua kita, Cangwani, dirawat lagi di rumah sakit. Belum lagi yang lainnya, banyak banget. Rata-rata panas, flu, pilek, demam. Ya, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi besok hari Kamis saya dan tim rombongan mau bikin paspor. Yang belum punya paspor akan berangkat umroh. Insya Allah berangkat umroh itu pas dengan Maulid Nabi. Memang udah niat saya pengen Maulid Nabi itu ada di Madinah. Nah, jadi insya Allah nanti awal bulan Oktober, awalnya itu ya tahu tanggal 7 atau tanggal 8, punya awal. Karena tanggal 9 itu kan Maulid Nabi di sana. Pas tanggal 9 itu Maulid Nabi, 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran, kemudahan, kesehatan. Bismillahirrahmanirrahim. As'aluka ya Allah bihadhihi niyyah syil maqasidana washfi mardana washfi marada ummi hajah min sarah washfi marada zawjati washfi marada ibnati nadira washfi marada nadira washfi marada Cangwani washfi marada muslimin wal muslimat washfi mardana ya Allah fa innaka syafi la yugadiru saqaman wa la sa'man Allahumma shfi warhamna syafi la shifaa illa shifaa'uk ishfi mardana ya Allah ishfi mardana ya Allah fa innaka syafi la wa innaka la syafi la shifaa illa shifaa'uk ishfi ajilan ishfi shifaa'an tamman la yugadiru saqaman wa la alam. Al-Fatihah.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari sama-sama sebelum tadi kita baca Al-Quran. Semoga iman kita bertambah dan bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du fa inna alhamdulillahi qad radina billahi rabba wa bil islami dina Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. nabiyyan wa rasulah Qur'ani imama wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ihwana wa bil mu'minina ikhwana wa tabarra'na wa tabarra'na min kulli dinin min kulli dinin yukhalifu dinal Islam yukhalifu dinal Islam wa amanna wa amanna bi kulli kitabin bi kulli kitabin anzalahullah anzalallah wa bi kulli rasulin wa bi kulli rasulin arsalahullah arsalahullah wa bi malaikatillah wa bi wa malaikatillah bil qadari khairihi wa bil qadri khairihi wa syarrihi wa syarrihi wa bil yawmil akhir wa bil yaumil akhir wa bi kulli ma jaa bihi wa bi kulli ma jaa bihi Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anillah zalika nahya ala dzalika nahya wa alaihi namutu wa alaihi namutu wa alaihi nub'asu wa alaihi nub'atsu insyaallah ta'ala insyaallah ta'ala minal aminin minal aminin alladzina la khawfun alladzina la khaufun alaihim alaihim wa la hum yahzanun wa la hum yahzanun bifadlika Allahumma ya rabbal alamin. ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Banda Haji Ajis Muslim. Saya juga untuk yang kesekian kalinya mengucapkan terima kasih dan bersyukur yang setinggi-tingginya untuk jamaah Mushola Al-Falah. Sampai detik ini paling konsisten, paling istiqomah memberikan sumbangsi untuk pembangunan pesantren Tahfidz Al-Quran Ar-Ruhul Bayan. Malam ini diserahkan sebesar 3.200.000 dari S3, yaitu sedekah sehari 1.000,
Dan juga ada tambahan dari hamba Allah yang pahalanya untuk almarhum Hamjarah bin Umin, almarhumah Hajah Ni'mah binti Haji Abu Bakar, Haji Abu Bakar bin Haji Jamhari. Mudah-mudahan semuanya ini menjadi jembatan emas untuk almarhum almarhumah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai ngaji, ada pemberitahuan terkait pembangunan pondok pesantren, biar bapak-bapak update terus. Bahwa yang pertama, pembangunan sudah memasuki finishing lantai 2. Lantai satunya sudah 90%. Jadi alhamdulillah. Lantai 2 lagi dikebut karena tahun 2023 kita sudah menerima santri. Dari sekarang sudah dibuka pendaftaran. Dari sekarang ini ada 3 pendaftaran. Pendaftaran pertama untuk santri baru dan siswa baru sekolah menengah pertama Quran terpadu, artinya SMP QT. Jadi yang anaknya sekarang kelas 6 SD atau kelas 6 MI sudah bisa mendaftar. Udah boleh, udah beberapa orang yang mendaftar. Daftar kalau gelombang pertama dapat potongan 3 juta, lumayan. Terus juga sudah rekrutmen guru. Yang kedua sudah nerima pendaftaran untuk calon guru. Di bawah bapak yang punya anak mungkin pengen jadi guru mengabdi di pesantren boleh. Boleh laki-laki, boleh perempuan gurunya. Karena ngajarnya hanya dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Selebihnya ya pesantren, ngapalin Quran, kitab-kitab kuning, nahwu shorof, fikih, tafsir, hadis. Syarat jadi guru harus S1. Minimal itu harus S1. Yang kedua, memiliki kemampuan, kecakapan dan akhlakul karimah. Artinya dia memiliki spesifikasi ilmu. Ahli matematika ya matematika, bahasa Inggris bahasa Inggris. Begitu juga bahasa Indonesia dan IPA. Dan nanti akan ada fit and proper testnya. Sehingga yang masuk jadi guru di situ harus benar-benar orang yang berkualitas, kagak sembarangan. Nah, untuk nanti guru agamanya itu saya langsung nanti yang akan mewawancarai. Ada TOT namanya. Saya nanti yang akan memberikan penilaian. Tapi nggak dites kayak orang cerdas cermat begitu, enggak. Artinya saya cuma wawancara kecil saya sudah tahu lah. Wawancara ngobrol-ngobrol santai saya udah tahu kemampuannya seperti apa, insya Allah. Dan kalau hafal Quran itu nggak mesti S1, yang penting hafal Quran. Itu harus laki-laki karena dia akan menetap di pondok, menetap jadi guru di pesantren, menetap. Jadi jangan ragu. Insya Allah ini kita serius benar-benar. Gurunya benar-benar bagus, muridnya juga insya Allah benar-benar diajarkan dengan baik. Adapun kalau kita anaknya udah kuliah, bahkan udah kerja, anak yatim juga kagak punya, mau jadi guru juga kagak. Ada yang ketiga. Yang ketiga itu dibuka pendaftaran jadi wali atau orang tua asuh untuk anak yatim. Karena anak yatim akan kita gratiskan 100%. Jadi tuh bocah peribahasanya datang telanjang juga gak ngapa-ngapa. Bajunya disiapkan segalanya semua. Gedungnya representatif dari lantai 1 sampai lantai 3 AC semuanya. Tempat tidurnya kasur. Nah itu bertingkat. Jadi satu kelas itu ada 6 tempat tidur. Berarti satu ruangan ada 12 orang. Karena panjangnya tingkat 6 kali 2 kan 12. Benar-benar cakep insya Allah. Makanya sekali-kali jalan-jalan ke pondok, jalan dilihat-lihat gedungnya. Walaupun belum jadi 100%, tapi begitu nanti yang akan terjadi insya Allah.
Kita pengen ngopenin anak yatim terutama. Yang punya anak ada bapaknya boleh, tapi nggak gratis. Yang gratis anak yatim. Anak yatim kita gratisin. Saya pengen gitu anak yatim paling nggak kayak saya dah. Minimal karena saya kan anak yatim juga. Masih kecil, jalan-jalan, nyari santunan, gendong-gendong adik ke kampung lain. Nyampe sono diusir. Nggak ada, bukan orang kampung sini. Ya Allah. Nah sekarang saya buka pesantren yatim, biar anak yatim kita minimal kayak saya. Ya bisa bermanfaat di mana-mana. Syukur-syukur bisa lebih hebat dari saya. Nanti kalau dia udah lulus akan kita tempatkan di masjid ini jadi imam anak yatim yang hafal Quran dan suaranya lumayan bagus. Jadi dibantu nanti. Jadi gerakan orang tua asuh 100.000 itu kecil banget. 100.000 sebulan kecil banget buat anak yatim. Tapi kalau 100.000 dikali 10 orang ya kan udah banyak. Dikali 100 orang kan banyak. Dikali 200 orang banyak, apalagi dikali 1.000 orang. Karena dalam 1 tahun untuk memenuhi kebutuhan 10 anak yatim. 1 tahun untuk kebutuhan 10 anak yatim itu kisaran 300 jutaan. Macam-macam biayanya. Jadi ini akan kita topang bareng-bareng. Dan saya nggak cuma ngomong doang. Saya sudah ikrar insya Allah setiap tahun saya juga jadi orang tua asuh. Dan saya ngajar lillahi ta'ala. Saya nggak akan digaji ngajar sana. Nah, udah jadi amal sodakoh atau jariah aja. Baik bapak-bapak dan saudara sekalian, itu pengumuman. Saya ada brosur juga ini yang udah penerimaan. Nanti bisa ditempel nih di musola kita ya, Pak Haji ya. Pak Haji ya, boleh ya. Ntar ada siapa yang lihat. Ntar kalau mau minta brosurnya boleh, mau dibagiin sama yang dikenal, dipoto, di-share boleh. Klik, like, subscribe gitu ya. Komen YouTube. Dah kita lanjutkan ngajinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Masih ingat malam Kamis kemarin bahas apa? Kan ada YouTube-nya. Ya. Faslun ay hadza faslun fi akamil khiyari, menerangkan tentang hukum-hukum khiyar. Khiyar itu artinya milih. Milih antara melanjutkan atau membatalkan jual beli. Khiyar namanya. Wal mutabahi'ani, 2 orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Bil khiyari itu boleh memilih. Boleh memilih apa? Baina imdha'il bai'i, antara melanjutkan atau meneruskan jual beli, wa faskhigi, dan membatalkan jual beli. Ay yasbutu laguma khiyarul majlisi fi anwa'il bai'i. Artinya adalah adanya ketetapan untuk 2 orang yang transaksi akal jual beli antara meneruskan atau membatalkan jual beli. Ada ketetapan. Yang demikian itu disebutnya khiyar majlis. Yang demikian itu disebutnya khiyar majlis. Ntar kita akan bahas ada macam-macam khiyar. Ada khiyar majlis, ada khiyar syarat, ada khiyar aib. Ini yang kita bahas pertama adalah khiyar majlis. Malam yatafarraqa, selaginya kedua orang tersebut yang transaksi jual beli itu belum berpisah, masih di tempat akad. Contoh, saya jualan HP macam-macam deh itu, ada merek A, merek B, merek C. Bang Haji Ajis beli, berapa itu HP-nya? Yang model mana? Tuh yang warna biru, merek ini, tipe ini udah disebutin. Oh 5 juta ini, ya udah saya beli, kan udah jadi.
udah jadi, udah, oke. Nih bang, HP-nya, ini duitnya, udah diterima, udah sah kan jual belinya. Nah, terus Bang Haji berubah pikiran, maaf nggak jadi dah. Loh, kenapa nggak jadi? Saya lupa, ini duit diperluin buat anak saya sunat besok. Nggak jadi ya, maaf. Nah, karena keduanya belum berpisah dari tempat akad, itu boleh. Boleh. Paham? Itu datangnya dari pembeli. Datangnya dari penjual juga boleh. Udah dibayar, udah diterima, penjualnya ngomong, Pak maaf ya nggak jadi saya jual. Loh, kenapa nggak jadi dijual? Ya saya lupa. HP itu udah pesenan dari keluarga saya kemarin. Nah kemarin dia udah mesen banget supaya jangan dijual ke siapa-siapa, jualnya ke saya. Nah jadi saya minta maaf ya, ini duitnya saya kembalikan, HP-nya sini. Itu boleh. Itu namanya khiyar majlis. Malam yatafarraqa, selaginya kedua penjual dan penjeli itu belum berpisah. Kalau penjual dan pembelinya sudah berpisah, udah ngelewatin batas toko. Misalnya ini musola, dia udah nyampe rumah Bang Haji Wan misalnya, balik lagi enggak bisa. Karena sudah berpisah dari akad jual belinya, dari majelisnya. Majelis jual belinya dia sudah berpisah. Paham ya? Jelas, nggak boleh kita nolak kalau masih dalam satu majelis, nggak boleh. Nanti keputusannya ada di tangan bapak-bapak. Ya udah kalau ini nggak boleh dijual karena udah pesanan orang, yang itu dah saya beli, boleh. Itu nanti diteruskan namanya kalau begitu. Nah, kalau misalnya ya sudah saya beli di tempat lain, ya boleh juga. Titik, itu yang pertama. Yang kedua, walahuma ayyashtarita al-khiyarah fi anwa'il bai'i ila salasati ayyamin wa tushabu minal aqdilah minat tafarruqi falau zada al-khiyaru ala salasati batala al-aqdu. Titik. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat itu melakukan transaksi jual beli dibatasi hari, maksimal 3 hari. Bang, saya beli ini. Apa ini? Ini HP ini saya beli. Tapi ntar dulu ya, tunggu 3 hari. Kalau saya telepon berarti jadi. Kalau saya kagak telepon berarti kagak jadi. Ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau begitu. Itu namanya khiyar syarat. Boleh tidak boleh melebihi 3 hari. Cuma khiyar syarat tidak berlaku untuk sesuatu yang bisa rusak. Bang, saya beli apa? Itu nasi pecel. Ntar kalau 3 hari saya telepon jadi ya basi nasi pecel sampai 3 hari. Itu namanya sesuatu yang rusak. Beli TV udah jadi nih ya. Oke ya, saya beli, ini tanda tangan, di DP-nya. Tapi tunggu ntar 3 hari. Nah, kalau misalnya 3 hari saya kabarin, anterin ya. Kalau 3 hari kagak jadi ya bagaimana? Gak jadi. Lah terus bagaimana DP-nya? Ya, DP-nya udah potong 5% atau 10% kalau kagak jadi. Boleh nggak apa-apa. Itu namanya khiyar syarat. Khiyar syarat. Kayak kemarin saya udah datang ke Karo itu. Karo itu pusat penjualan mobil second. Terus saya mau ngasih hadiah buat my wife. You know what is my wife? Mau ngasih hadiah untuk mantan pacar. Udah pilih-pilih mobil, itu ada 3. Ada mobil Honda City, ada Toyota Yaris, sama kereta Hyundai. Udah cocok, udah test drive juga, udah muter-muter, cocok. Second tapi tahunnya masih muda, baru tahun 2022 bulan Maret. Berarti kan masih muda banget mobil. 2022 bulan Maret. Kilometernya baru 200. Bukan 2.200, masih belum masih baru beli udah dijual lagi itu. Udah oke, udah jadi. Ya udah nih saya kasih tanda jadinya 3 juta. Cuma tunggu ya Mbak. Tunggu dalam waktu 3 hari. Kalau jadi saya akan balik lagi, kalau nggak jadi ya mohon maaf karena saya belum tahu ini istri saya mau atau tidak gitu.
Udah, akhirnya udah terima. Begitu saya kabarin, dia nggak mau. Kesian kali saya nggak punya duit gitu. Udah, akhirnya nggak jadi. Nggak jadi, saya telepon, Mbak, maaf sesuai perjanjian. Kalau jadi saya teruskan, kalau nggak jadi ya sudah. DP-nya dipotong. Itu nggak apa-apa, itu namanya khiyar apa tadi? Syarat. Kalau khiyar majelis di tempat, kalau udah berpisah nggak bisa. Yang ketiga, wa idza wujida fil bai'i aibun wa idza wujida bil mabi'i aibun maujudun qabla al qabdi tanqusu bihi al qimatu. Yang ketiga, andaikan ditemukan di barang yang dibeli, aibun, ada cacatnya. Di mana cacat tersebut ditemukan qoblal qabdi, sebelum diserahkan. Di mana cacat itu tanqusu bihil qimatu, yang bisa mengurangi nilainya. Ya. Falil mushtari radduhu ay al-mabi'i. Maka bagi orang yang membeli boleh mulangin. Terima, dia kagak tahu kan. Bang, saya beli itu baju itu. Yang mana? Itu tuh. Ya udah jadi. Berapa ini? 75.000. Udah, terima kasih ya. Jadi itu adanya cacat memang sebelum diterima barangnya. Dia kan kagak tahu. Sebelumnya itu cacat barang itu, dia kagak tahu, dia terima aja, dibawa pulang. Begitu dia buka-buka, wah, ini kok tangan panjang sama tangan pendek bajunya, apa gimana ini? Yang kanan tangan panjang, yang kiri tangan pendek, atau sebaliknya, yang kiri tangan pendek, yang kanan tangan panjang. Falil mushtari radduhu, maka yang beli boleh mulangin. Bang, maaf ini ya, kenapa? Ini kok tangan kanannya tangan pendek, yang tangan kirinya tangan panjang. Lah emang modelnya begitu. Jadi kalau nulis kagak makin gulung lagi udah, jadi gitu. Lo kagak, saya kagak mau, malu kalau kondangan. Gitu. Boleh gitu. Itu adanya sebelum diterima barang itu. Lah kalau adanya sudah diterima, udah di rumah dia baru cacat, nggak bisa dikembaliin. Waktu dibeli barangnya cakep, tangannya dua-duanya panjang, bajunya cakep. Dibawa pulang, disetrika sama bininya, lupa, terus kena apaan? Kena setrikaan, buntungan kepotong sama api. Bang, cacat ini. Lah kagak bisa. Itu namanya cacatnya setelah diterima, udah ada di tangan orang yang membeli. Kayak kasus kita kemarin itu, beli apa? Sapi. Itu kan cacatnya sebelum diterima sama panitia. Katanya sapinya sakit, sapinya cacat, itu belum diterima sama panitia. Maka falil mushtari radduhu, pulangin. Kita ganti duit, kita beli lagi tempat lain. Gitu. Nah kalau udah dikasih, ini sapinya udah diterima, panitia diadu. Sapi kayaknya gagah-gagah banget, kita adunya, ayo taruhan. Wah, mau yang mana nih menang? Diadu. Wah, kakinya patah yang satu. Pulangin kita tukangnya tuker. Lah kagak bisa. Itu namanya cacatnya setelah ba'dal qabdi, sesudah diterima. Beli gelas, gitu nyampe rumah, ya Allah, ini gelas pecah ini. Balikin, Bang, saya kagak tahu loh Bang ya. Nyampe rumah saya lihat begitu dibuka dari kardus pecah. Ya udah tukar. Kalau nyampe rumah kemudian jatuh sama dia sendiri, lah kagak bisa. Di gelas dikejar jatuh, pecah. Sama juga seorang istri kan berantem sama lakinya. Udah lama istrinya telepon, Bang, kata suaminya gini, Dek, saya mau balik lagi, maafin atas ucapan saya yang kasar, saya mau balik lagi. Abang coba ambil gelas dah, banting. Lah mengapa? Udah aja ambil gelas terus banting. Diambil melakinya gelas dibanting. Udah dibanting Bang. Udah, kata bininya, itulah saya Bang. Seperti hanya gelas yang abang banting, berserakan, pecah di ubin.
apakah bisa hati yang berserakan itu disatukan kembali, Bang? Itulah sakitnya hati saya, Bang, hancur berkeping-keping. Kata lakinya apa? Kagak deh, kagak pecah, orang yang saya banting gelas plastik. Bininya nyautin, Suwe udah jemput saya buruan. Suwe ini laki udah jemput buruan, ayo udah kita balik. Ini banting gelas plastik lah kagak pecah. Titik. Jadi orang yang beli sesuatu sebelum diterima emang udah ada cacatnya, maka boleh dikembalikan. Tapi kalau cacatnya telah diterima, artinya cacat datangnya setelah di tangan yang beli, itu nggak bisa dikembalikan. Wala yajuzu bai'us samrati al-munfaridati ani syajarati mutlaqan illa ba'da buduwi salahiha. Tidak boleh menjual buah-buahan yang belum jelas ini cakep atau jeleknya, yang masih ada di pohon. Enggak boleh. Harus nunggu kalau buahnya itu udah cakep, udah matang, udah ranum, itu baru boleh dibeli. Ini zaman sekarang kan banyak terjadi itu. Borong. Jadi masih melentik-melentik udah dibeli. Itu kan merugikan. Bisa merugikan penjual, bisa merugikan pembeli. Kalau merugikan penjual, dia yang ngurusin, dia yang nyiramin. Begitu matang-matang kan harganya mahal. Padahal dibelinya saat masih melentik dengan harga yang murah, nggak boleh. Atau bisa juga merugikan pembeli, dibeli masih kembang semua, pohonnya kesambar petir, mati kagak tersisa. Ini merugikan, maka tidak boleh. Kalau kita mau beli pohon-pohonnya, Atau nanti illa ba'da buduwi salahiha. Kalau buahnya itu udah nyata matang, udah nyata bagus, diapain namanya? Diundu. Iya, bahasa kita kan diundu ya. Nah, diundu. Bahasa Jawanya diapain? Dires. Bukan diorang. Kayak kita masih kecil itu. Ya, kalau ada angin gede nungguin di bawah pohon mangga, ada dalilnya nih tuh. Plok keteplok mangga jatuh. Plok keteplok mangga jatuh. Kagak jatuh-jatuh juga mau seplatan. Seplatin mangga orang. Enggak boleh. Titik. Wala yajuzu bai'u ma fihi ar-riba bi jinsihi rutaban illa al-labana. Dan tidak boleh juga menjual sesuatu yang mengandung unsur riba. Kemarin udah kita bahas riba itu apa. Jual mangga dibeli dengan mangga dengan yang berbeda jenisnya. Nah, kalau dengan yang sama jenisnya. Anggur sama anggur, kecuali susu. Susu dibeli dengan mentega. Mentega terbuatnya dari apa? Dari susu juga itu boleh, nggak apa-apa. Atau beli mentega dibeli dengan susu, itu boleh. Tapi kalau beras dibeli dengan beras, kemudian mangga dibeli dengan mangga, itu kalau berbeda jenisnya itu harus sama, ukurannya harus sama dan harus kontan. Loh, kalau begitu rugi, ukurannya sama ya, makanya jangan dijual belikan, barter namanya. Contoh mangga Dermayu kan manis itu, dibeli dengan mangga ya, yang asam, ukurannya harus sama. Dermayu 5 kilo, yang asam juga 5 kilo, harus sama. Kalau beda nggak boleh. Nggak boleh, itu unsur riba nantinya. Tidak boleh. Kecuali susu dibeli dengan mentega atau sebaliknya. Mentega apa namanya sih itu? Iya mentega emang ya. Mentega keju ya. Keju. Dibeli dengan susu. Itu boleh nggak apa-apa. Paslon paslon fi hakamis salami. Menerangkan tentang hukum-hukum salam. Wa huwa as-salafu lughatan bi ma'nan wahidin. Wa syar'an bai'u syai'in mausufin fi zimmati. Akad salam artinya pesan. Bisa juga salaf. Ada salam, ada salaf. Artinya sama.
Menurut syara adalah bai'u syai'in, menjual sesuatu mausufin fi zimati, yang disifati dalam ketentuan. Disipatin, bang saya beli apa? Beli lemari. Tapi nggak ada barangnya, ya udah saya pesen dah kalau gitu. Pesen lemari 3 pintu, ukirannya begini, itu namanya disipatin. 3 pintu, kakinya yang ada rodanya, kayunya kayu jati, gedenya segini, gantungannya ada di samping kanan, samping kiri, itu namanya disipatin. Membeli sesuatu yang disipatin, disifatnya disebutin, itu namanya salam ataupun pesan. Tukang dagangnya, oh ya sudah nanti saya buatin, nah, kan pesan namanya. Nah, itu dibahas dalam fikih. Wala yasi'u illa bi ijabin wa qabulin. Tidak sah adanya akad salam kecuali kalau ada ijab dan qabul. Iyalah jelas, karena harus disipatin. Kalau kagak ada ijab dan qabul, bagaimana dia mau bikin kerjaan yang dipesan? Kagak disebutin. Wa yasihu assalamu halan wa muajjalan. Hukum salam atau pesan itu boleh sah halan, baik kontan, wa muajjalan ataupun tempo. Bayarnya cash atau nanti dah tempo setelah barang jadi. Boleh. Fima takamalat fihi khamsu syara'ita. Sahnya akad salam itu harus mencakup 5 syarat. Sah pesan, tapi harus mencakup 5 syarat. Ahaduha ayyakuna al-muslamu fihi madbuton bis sifatil lati yaktalifu biha al-gharadu fil muslami fihi. Harus dibatasi, madbuton, dibatasi artinya diperjelas. Bis sifati, dengan sifat. Allati yakhtalifu biha al-gharadu, yang mana sifat tersebut bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Makanya harus disifatin. Yang mana sifat tersebut nantinya bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Kalau persepsinya berbeda nggak bisa nantinya. Bang, saya pesan apa? Pesan lemari. Lemari yang bagaimana? Pokoknya yang gede. Kan bingung nih, persepsinya berbeda. Kata penjual, gedenya semana ya? Apa segini udah gede? Kata pembeli, gedenya. Nah, itu harus disepati dengan jelas. Yang tidak menimbulkan persepsi yang berbeda-beda. Harus sama persepsinya. Lemari 3 pintu, ukirannya begini, kalau perlu digambar gitu. Jadi kan persepsinya sama antara yang dipesan sama yang mesen. Paham ya? Bi'aitsu yantafi bi sifati al-jahalah. Dengan sifat tersebut hilanglah kebodohan atau ketidaktahuan. Kalau udah disipatin tingginya sekian meter, lebarnya sekian meter, warnanya coklat, dipelitur apa dicat? Dipelitur lah bang, ini kan udah disipatin semuanya. Maka yantafi al-jahalah, hilanglah kebodohan atau ketidaktahuan. Hilang ketidaktahuan dari orang yang dipesan, karena sifatnya udah diterangkan secara mendetail. Titik. Mana dianya? Wala yakunu zikrul awsafi ala wajhin yu'addi li'izzatil mawjudi fil muslami fihi. Kalau lu'in kubarin. Dan tidak boleh pesan itu sesuatu yang langka. Yang langka, yang menyulitkan dari orang yang dipesan untuk nyari. Bang, abang saya dengar-dengar jadi pengusaha mutiara ya? Betul, saya pengusaha mutiara. Wah, kebenaran. Saya mau nikah, bang. Saya pesan mutiara. Kan girang banget itu kamu mutiara. Boleh. Mau mutiara yang bagaimana? Tolong buatin saya mutiara yang cakep, yang gedenya kayak bola. Bola apa namanya? Bola basket. Bagaimana nyarinya dia? Mutiara segede bola basket, di mana nyarinya? Ini namanya menyulitkan orang yang dipesan. Itu tidak boleh. Bang, saya pesan lemari. Boleh. Pesan lemari bagaimana? Yang tinggi. Tingginya berapa? 200 meter. Bagaimana bikinnya? Itu namanya sifat yang bisa menjadikan yang disifati itu atau orang yang pesan kesulitan untuk menemukannya. Jadi sifatnya yang wajar-wajar saja. Yang pertama. Yang kedua,
Wasani ayyakuna jinsan lam yaktalit bihi ghairuhu. Mesen sesuatu yang kagak boleh kecampuran. Orang mesen beras, "Bang, saya pesan beras ya." "Beras apa ini?" "Beras rojo lele." "Yang cakep." "Ya boleh." "Ntar saya bawain." Dibawain bener. Ada tulisannya di karung, rojo lele. Begitu dibuka dalamnya ada jagung, ada kacang, ada beras. Ini namanya bercampur dengan jenis yang lainnya. Lam yaktalit bihi jinsun. Yang tidak boleh bercampur dengan jenis yang lainnya. Nggak boleh. Pokoknya begini. Akad pesan untuk sesuatu yang bercampur itu tidak boleh. Yang sifat-sifatnya nggak bisa dipisahkan. Apa contohnya? Pesan bubur itu nggak boleh. Pesan bubur apa? Kacang hijau. Itu kan ada kacangnya, ada santannya, ada macam-macamnya. Itu sudah tidak bisa dipisahkan. Itu nggak boleh. Nggak boleh pesan. Nah kalau nggak boleh pesan bagaimana guru? Beli. Jangan pesan akadnya. Akadnya tidak boleh pesan. Sesuatu yang tidak bisa zatnya dipisah-pisahkan. Bagaimana Bapak mau misahin bubur? Udah nyampur semua. Antara air, kacang hijaunya, santannya, gulanya udah nyampur kan? Terus misahinnya bagaimana? Kagak bisa, itu nggak bisa dipesan. Akadnya tidak boleh pesan. "Bang, saya beli bubur." Gitu. Cuman perlunya buat 3 hari. Saya beli dari sekarang. Berapa duit? Gitu. Atau tolong buatin saya bubur ya. Nanti kalau udah jadi saya beli. Jangan pesen. "Bang, saya pesen." Tidak boleh. Akad salam tidak boleh untuk sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Jenis satu dengan lainnya. Paham ini? Nah ini kan kita terjadi begitu kan? Pesen apa? Bakso. Bakso bagaimana misahinnya? Itu kan nyampur. Ada bakso, ada micin, ada garam, ada mie. Macam-macam itu kagak bisa dipisahkan. Nggak boleh akad pesen. Jadi beli aja, besok mau ngawinin anak. Akadnya jangan pesen. "Bang, saya beli ya bakso tuh buat acara kawinan anak saya." "Kapan?" "Nanti tanggal sekian, tanggal sekian. Abang jual, saya beli. Nah, nanti habisnya berapa semua hitung, saya beli." Jangan ada kata-kata saya pesan. Nggak boleh. Paham? Jelas? Iya karena kita belum tahu. Kebanyakan pesen, "Bang, saya mesen ya." Nah. Iya, itu kan tulisan ya. Artinya kita akadnya tetap harus pakai akad yang sah. Sama juga kain, itu beli kain 100% sutra, itu kan tulisan. 100% sutra. Begitu ditanya harganya berapa? 75.000. Mana ada 100% sutra 75.000. Ya, jadi akadnya yang jelas. Tidak boleh. Jual kan udah pernah kita jelasin juga. Beli jangkrik kan kagak boleh kan? "Bang, beli jangkrik." Masih ingat? Ya, kebanyakan kita akadnya apa? Beli. Harusnya kan naklul yad. "Bang, beli jangkrik." Tidak boleh menjual sesuatu yang menjijikan. Al-jud dorbun minal khonafis. Jud itu jangkrik. Bagian dari sesuatu yang menjijikan. Terus kita beli. Nggak boleh. Caranya naklul yad. "Bang, jangkriknya buat saya." Ya sudah, ambil aja. "Nah ini ya Bang, saya kasih uang." Tuh. Jangan ada kata-kata, "Bang, saya beli jangkrik." Apalagi yang nggak boleh? Teletong, tai kambing buat jadiin pupuk. Nggak boleh dibeli. Jual beli barang najis nggak boleh. Harus naklul yad itu. Sama ini juga kita jangan pesen. Tapi jual beli. Titik. Yang ke berapa? 3 ya. Wasyartu salisu walam tadkhul gunnar li ihalatihi. Nah, ini juga banyak sekali ini terjadi di kita atau bahkan istri kita. Tidak boleh pesan sesuatu yang matangnya pakai api. Nggak boleh. Pesan sesuatu yang matangnya pakai api. Pesan nasi bok, masaknya pakai apa? Pakai api. Itu terjadi kan? Pesan apa lagi?
kue, matangnya pakai apa? Pakai api. Dimasak itu tidak boleh. Jadi pesan apapun yang dimasak dengan api itu tidak boleh. Yang dimasak, yang dimatengin sehingga dia berubah. Hijau jadi merah. Hijau jadi merah apa guru? Kepiting? Mentahnya kan hijau, dimasak jadi merah. Dipesen tidak boleh. Nasi goreng, nasi putih digoreng. Tergantung pakai kecap apa kagak. Kalau pakai kecap hitam, kalau pakai cabai merah ya merah. Tapi kan berubah. Ya, tidak boleh, nggak boleh. Saya pun waktu ngaji masih kecil bingung juga loh. Padahal terjadi kan sama kita. Ya tapi memang begitu aturan fikih. Tidak boleh pesan sesuatu yang matang pakai api. Makanya dari awal saya contohin lemari. Dari awal itu saya contohin lemari 3 pintu begini. Nggak ada saya nyontohin mesen makanan, nggak ada. Nggak boleh. Caranya bagaimana? Jual beli. Jangan pesan, jangan. Titik yang keempat. Warabi'u alla yakuna al-muslamu fihi muayyanan. Tidak boleh juga pesan sesuatu yang sudah terlihat mata. Pesan itu kan disipatin. Saya beli yang begini, yang begini, yang begini. Berarti barangnya udah ada apa belum? Belum ada. Lah barangnya udah ada, makanya dipesan. Datang, "Bang, saya mau pesen." Pesan apa? Kaos bola. Nah, ini yang begini nih sama persis. Ukurannya sama, warnanya sama, modelnya sama. Udah Bang, pokoknya saya pesen yang begini nih. Berapa banyak? 1. Memang udah ada. Udah aja beli. Makanya pesan kagak sah itu model begitu. Apalagi pesan baju lagi dipakai sama orang. "Bang, saya pesan Bang." "Pesan apa?" "Duh, baju lagi dipakai sama orang. Copotin sini saya beli." Lah kagak boleh. Dipakai sama orang. Titik. Ya, jelas ya. Wal khamisu alla yakuna mim muayyanin. Tidak boleh juga memesan barang yang sudah ditentukan. Udah ada barangnya. Contoh begini, mau beli beras 1 karung, jenisnya jenis pandan wangi. Berasnya itu udah ada numpuk. 1 gudang tuh numpuk beras pandan wangi. Ukurannya ada 50 kilo ada, yang 40 kilo ada, yang 60 kilo ada, yang 30 kilo ada. Terus dia nunjuk, "Bang, saya pesen ini beras yang begini nih, sama persis 50 kilo. Ah, ini beras yang begini saya pesen." Lah bagaimana mau pesen, orang berasnya udah ada. Beli aja, nggak usah dipesen. Gitu. Nah kalau dia belum punya duit, ya belum punya duit, nanti nunggu punya duit. Barangnya udah ada, nggak bisa untuk diakatin pesan. Paham ya? Jelas ya? Titik. Summa li si'atil muslamu fihi. Summa li si'atil muslami fihi samaniyatu syara'ita. Untuk menjadikan barang yang dipesan itu sah, harus ada 8 syarat. Tadi kan 5 tuh kriterianya. Dari 5 itu sekarang terbagi lagi menjadi 8. Wa huwa ayyasifahu ba'da zikri jinsihi wa naw'ihi bisifatil lati yakhtalifu biha az-zamanu. Harus menjelaskan sifat-sifat barang yang mau dipesan. Udah ajan ya. Yang bisa menentukan harganya. Harus disipatin yang bisa menentukan harganya. Kalau sini dicontohkan, fayadhkuru fis salam fi raqiqin masalan naw'ahu katurkiyin au hindiyin zukuratan au unusatan wa sinnahu takriban wa qadduhu tulan wa au kisran atau kisaran. Kalau kita belinya budak, budaknya ditentuin jenisnya, bentuknya. Saya beli budak dari negara Turki, saya beli budak dari negara India. Nah, ini kan udah berbeda antara harga budak Turki sama budak India. Beda. Kalau Turki kan cakep, gede, tinggi. Orang India kan hitam-hitam, tinggi jorok-jorok. Itu harganya udah beda. Yang menentukan harga yang berbeda. Harus disebutin. Tingginya kayak apa, pendeknya bagaimana, badannya bagaimana, harus disebutkan. Walau nunggu warnanya apa putih, apa merah, apa separuh merah, separuh putih, misalnya merah putih, harus disebutin. Harus disebutin sifat-sifatnya. Wa yadhkuru fil ibili wal baqari wal ghanami wal khayli wal bighali wal hamiri az-zuhurata wal unusata.
wasinna wal launa wan naw'a wa yadhkuru fit tayri an-naw'a was-sighra wal kibara wa dzukura wal unusata wasinni in urifa. Kalau kita pesennya sapi ataupun onta ataupun kambing ataupun kuda atau bigol. Nah, bigol itu bigol. Ingat-ingat, bigol itu peranakan antara keledai dan kuda. Bahasa Arabnya bigol. Kuda kawin sama keledai, punya anak, anaknya itu disebut bigol. Kalau bahasa Jawanya blo gedoblo. Orang Jawa sendiri belum tentu tahu. Tanya aja orang Jawa. Apa peranakan antara kuda dan keledai? Peranakan antara kuda dan keledai itu bahasa Arabnya bigol. Arti bigol itu blo gedoblo. Blo gedoblo. Orang Jawa sendiri belum tentu tahu itu. Belum tentu tahu. Ini mulut. Bahasa Jawanya apa? Cangkem. Bahasa halusnya? Oh, nggak tahu kan? Orang Jawa banyak. Mulut ini bahasa Indonesia. Bahasa Jawanya cangkem. Cangkem itu bahasa kasar. Halus tuh kromo. Kromo Injil. Tutu. Bahasa Jawa kromo Injilnya tutu. Dulu ada orang, sombong, jagoan. Dia habis makan, ada nasi nyangkut satu di bibirnya. Ada anak kecil nanya, "Pak, kalau bahasa halusnya mulut apa?" Dia bilang cocok. Sombong kan dia. Nah, anak kecil jujur, "Maaf Pak, dicocok Bapak ada nasi." Nah, cocok itu kan kasar banget. Cocok. Tidur macam-macam. Untuk orang yang paling kita muliakan itu sare namanya. Sare. Di bawahnya tilem. Sama abang, tilem, bapak sare, abang tilem. Sama-sama temen turu. Loh, ndi koncomu lagi turu, lagi tidur. Sare tidur paling tinggi. Di bawahnya sare tilem. Di bawahnya tilem turu. Di bawahnya turu micak. Buat orang yang lagi kita gedegin, mana sih lagi micak, itu gedeg berarti bahasa kasar banget itu, kasar banget. Jadi macam-macam bahasa Jawa. Saya bisa sampai kromo Inggil, saya bisa. Nah, ini termasuk apa peranakan antara kuda sama keledai, bigol. Bahasa Jawanya blo gedoblo. Kalau kita mesen lagi. Ini alis, ya. Ini kumis, ini jenggot. Yang di dada namanya bulu dada. Emang tumbuhnya di dada disebutnya bulu dada. Ada namanya, apa namanya? Simbar. Simbar tuh bulu dada. Bukan bulu dada, emang adanya di dada disebutnya bulu dada. Simbar namanya. Ya, Jawa ya. Paling banyak bahasanya. Terusin apa udah? Kalau kita pesen onta, sapi, kambing, kuda, bigol, wala hamir, keledai, itu harus ditentukan az-zukurata lanang, jantan, wal unusata atau betina. Pesennya ini kuda jantan apa kuda betina harus disebut pesennya. Wasinna umurnya umur berapa? 1 tahun apa 2 tahun apa 3 tahun? Walauna warnanya mau warna hitam apa warna coklat apa warna putih harus disebut. Wanau'a bentuknya ini mau kuda Persia apa kuda mana harus disebut. Harus. Kalau sapi apa sapi limosin apa sapi Bali apa sapi Madura kan macam-macam itu. Harus disebutkan kalau pesan. Wasigoro kecilnya ukurannya berapa kilo. Wal kibaro gedenya harus disebutkan. Titik. Begitu juga kalau kita pesan burung. Wa yadhkuru fit tawri an-naw'a jenisnya. Mau burung murai. Kan suaranya enak kalau murai itu pesan. Atau burung emprit misalnya. Apa burung hantu akan disebut itu jenisnya. Kecilnya, gedenya, kelaminnya, jantan apa betina, umurnya gitu.
Kalau kita pesennya baju, nah ini juga wa yadhkuru fis saubi al jinsa kakutnin aw kattanin aw haririn. Di jenisnya disebutin ini bahannya bahan apa. Saya pesen jas, oh bahannya yang bagaimana? Apa bahan sutra, apa bahan apa, harus disebutkan jenis-jenisnya. Walhasil yang namanya pesan itu harus menyebutkan sifat-sifatnya, jenis-jenisnya, macam-macamnya, sehingga antara pembeli dengan penjual itu satu tujuan, satu persamaan, satu persepsi. Nanti kalau dibikin kagak kecewa. Oh iya, sesuai dengan pesanan saya, karena sifat-sifatnya udah dijelaskan dengan mendetail. Titik wasani ayat qadrahu wallahu a'lam. Nanti kita lanjutin lagi insyaallah kan depan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fa'na ya karim. Irhamna warham walidina. Allahumma bihaqqil Fatihah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ikhtim lana wali walidina bi khatimatis sa'adah waj'alna bi husnil khatimah. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala